Halo dokter. Nah, kemarin kan kita sempat tuh bahas tentang chest tube, dari cara pasang dan fiksasinya supaya firm dan gak gampang lepas. Terus, kita juga udah bahas juga ya cara lepas chest tube yang benar supaya nggak jadi pneumotoraks. Tapi ada loh beberapa hal yang dokter perlu ketahui sebelum melepas chest tube. Status pernapasan pasien. Penilaian pernapasan ini akan memastikan kesiapan pasien dalam pelepasan chest tube. Nah, apa aja yang kita nilai? 1. Pastiin saturasi oksigen dalam batas normal. Yang kedua, pasien nggak ada kesulitan napas. Yang ketiga, pasien nggak sesak napas. Lalu yang keempat, penggunaan otot bantu napas itu berkurang. Dan yang kelima, respiratory rate kurang dari 24 kali per menit. Dan yang terakhir, suara napas di kedua lapang paru itu sudah simetris. Jumlah drainase. Pasien sudah siap untuk lepas chest tube jika jumlah drainasenya dalam 24 jam itu kurang dari 200 ml atau kurang dari 100 ml dalam 8 jam setelah operasi jantung. Ketiga, ada atau tidaknya bubble. Kita juga harus nilai dulu nih, masih adakah udara yang masih bocor keluar? Kenapa? Supaya kita tahu apakah paru-paru itu sudah mengembang kembali dengan baik atau belum. Kalau sudah tidak ada bubble dalam 24 jam terakhir, baru kita bisa lepas chest tube. Hasil ronsen, konfirmasi juga paru pasien sudah bisa mengembang kembali dengan chest X-ray. Terakhir, tanda-tanda vital pasien. Kita harus nilai nih TTV pasien. Pastikan kalau pasien itu sudah TTV-nya dalam batas normal. Sebelum lanjut nih, Alomedica punya good news loh buat mahasiswa kedokteran. Sekarang, mahasiswa kedokteran sudah bisa akses Alomedica. Banyak artikel yang up to date mulai dari CMI, penyakit, obat, tindakan medis. Mau diskusi dengan sama mahasiswa juga bisa loh, karena ada forum diskusi khusus mahasiswa. Nah, kasih tahu teman-teman untuk download aplikasi Alomedica sekarang. Setelah dokter sudah berhasil melepas chest tube-nya, ada juga beberapa hal yang dokter perlu pantau selama beberapa jam ke depan. Yang pertama, tingkat oksigen dalam darah. Yang kedua, respiratory rate. Yang ketiga, denyut nadi. Dan yang terakhir, tekanan darah. Dokter juga perlu kasih tahu pasien untuk segera lapor kalau ada rasa nyeri dada atau sesak napas. Nah, nanti setelah 2-3 jam setelah pelepasan chest tube, foto ronsen dada pasien untuk pastiin nggak ada pneumotoraks. Dan yang terakhir, harus perhatikan komplikasi yang mungkin terjadi, seperti pneumotoraks, efusi plora, infeksi, perdarahan, masalah penyembuhan luka terutama jika jahitan terlalu kencang, dan rasa nyeri. Itu dia tadi beberapa hal yang dokter perlu tahu sebelum dan sesudah melepas chest tube. Nah, like dan share video ini ke teman sejawat lainnya. Subscribe juga ke channel Alomedica dan nyalakan lonceng notifikasi agar selalu up to date dengan video selanjutnya. Jadi dokter andal dan genggaman. Salam Alomedica.